Informasi lainnya, pemirsa, sungguh sadis perbuatan sepasang kekasih di kota Makassar berikut ini. Keduanya mengaborsi 7 janin hasil hubungan gelap dan tak masuk nalar. Keduanya bukan kemudian menguburkan janin tersebut, malah menyimpannya ke dalam kotak makanan. Nah, si perempuan mengaku ketujuh janin tak dikubur sebagai tagihan janji kepada kekasih yang obral janji akan dinikahi. Warga desa Pacerakan, Kelurahan Daya Biring Kanaya, Kota Makassar, Minggu malam 5 Juni, digegerkan dengan temuan 7 sosok janin dari sebuah kamar indekos. Ketujuh janin yang ditemukan berawal dari kecurigaan pemilik indekos yang mencium aroma tak sedap dari salah satu kamar yang selama 6 bulan ditinggal pergi penghuninya. 7 janin ditemukan tersimpan rapat-rapat di 3 kotak tempat makan. Saya buka dulu plastik itu, terus Pak Yusuf yang bongkar rantang makanan itu. Memang rantang makanannya itu dilakban habis, terus di pinggiran rantangnya bukan lem biasa, kayaknya lem fox supaya rapat itu, kalau tidak keluar baunya. Pas dibuka, rambut. Bermodal dari identitas penghuni yang dimiliki pemilik indekos, polisi langsung bergerak cepat menelusuri keberadaan penghuninya yang diketahui telah kabur keluar kota. Tersangka wanita berinisial NM ditangkap saat menyembunyikan diri ke Konawe, Sulawesi Tenggara dengan bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit. Penangkapannya pun berlangsung dramatis. NM sempat melawan saat akan ditangkap. Sementara kekasihnya berinisial SM yang kerap kali datang ke kamar indekos ditangkap saat berada di Kalimantan Selatan. Hasil pemeriksaan polisi, usia janin yang digugurkan diperkirakan 6 hingga 7 bulan. Janin digugurkan dengan menenggak sebuah ramuan. Pengakuan daripada tersangka itu minum ramuan dan melakukan tindakan yang mana tindakan itu bisa menggugurkan daripada janin. Proses penyelidikan atas kematian 7 janin yang diaborsi terus berjalan. Hasil pemeriksaan pada kedua tersangka, aborsi dilakukan sendiri oleh si pelaku dengan kekasihnya. Tersangka NM mengaku sengaja menggugurkan kandungannya sejak tahun 2012 lalu karena termakan rayuan sang kekasih setiap berhubungan badan hingga hamil. NM mengaku akan menguburkan janinnya bila jadi dinikahi oleh kekasihnya. Hamil, karena hamil di luar nikah, karena malu terhadap keluarga, akhirnya sepakat untuk digugurkan, kan, dengan perjanjian bahwa nanti akan dinikahi. Ternyata di tahun berikutnya hamil lagi, digugurkan, ya kan, tetap janji akan dinikahi sampai dengan 2017. Itulah sebabnya kenapa janinnya itu selalu dimasukkan dalam box plastik dan dibungkus dalam kardus, kemudian dilakban, yang nanti sesuai dengan janji itu setelah menikah, 1 bulan setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya perempuan di Toraja. Pasangan yang melakukan aborsi telah menjalani tes kejiwaan dan tes DNA pada janin. Hasilnya, kejiwaan keduanya dalam keadaan normal dan sadar melakukan tindakan bejat tersebut dan terbukti sebagai orang tua dari janin. Namun yang mencengangkan lagi adalah pengakuan dari masing-masing pelaku. Tersangka wanita mengaku 7 janin adalah hasil aborsi dengan kekasihnya. Sementara tersangka SM mengaku hanya 4 kali menggugurkan janin. Untuk memastikan siapa ketiga janin lainnya, polisi masih menunggu hasil tes DNA. Ya, sungguh bejat apa yang dilakukan pelaku. Banyak orang menanti kehadiran buah hati, pasangan ini justru dengan sengaja menggugurkan kandungan secara berkali-kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, pasal pidana tindakan aborsi dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.